Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sampelawas selaku moderator dalam presentasi ini. Di sini kami akan membahas tentang Rice Processing Unit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ferdi Dwi Cahyono, yang kedua ada Agung Setio Aji, yang ketiga ada Cici Fadila, dan yang keempat ada saya sendiri Andri Sampelawa. Pembahasan untuk presentasi ini yang pertama ada latar belakang bahan yang diproses, yang kedua ada tahapan proses, yang ketiga ada nama dan fungsi peralatan yang digunakan, yang keempat ada produk akhir yang dihasilkan, yang kelima ada analisis ekonomi, yang keenam ada kesimpulan. Latar belakang bahan yang diproses. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa di Indonesia tersedia lahan pertanian yang cukup luas, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki posisi paling penting dalam pembangunan pertanian adalah beras. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia yang memberikan energi dan zat gizi yang tinggi. Beras telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Peran beras selalu sebagai sumber pangan pokok juga menjadi sumber penghasilan bagi petani dan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya, peningkatan produksi padi dapat dilakukan melalui yang pertama ada peningkatan produktivitas, yang kedua ada peningkatan luas tanaman atau panen, yang ketiga ada penurunan kehilangan hasil, ditjen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Adapun tahapan proses yang pertama, 1. Panen. Padi dipanen ketika kadar kelembapan bijinya mencapai 25%. Tanaman padi di berbagai sawah umumnya dipanen menggunakan tangan, namun ada pula yang menggunakan mesin pemanen padi. 2. Memisahkan gabah dari batangnya. Gabah dipisahkan dari merang atau padi dengan cara dipukul-pukul. Sekali lagi, pertanian yang modern sudah banyak menggunakan mesin pemisah gabah. Petani yang lebih tradisional juga tidak langsung memisahkan gabah dari batangnya, namun menjemurnya dulu selama kira-kira seminggu. 3. Pengeringan gabah. Sebelum diolah, gabah perlu dikeringkan dahulu hingga kelembapannya mencapai 20%. 4. Penggilingan gabah. Gabah digiling untuk memisahkan sekam padi dari beras. Jika hanya sekam yang dihilangkan, hasilnya adalah beras merah. Jika bekatul ikut dihilangkan bersama sekam, hasilnya adalah beras putih. Dalam proses penggilingan gabah modern ada dua jenis proses. Proses pertama adalah penggilingan satu tahap, yaitu menggiling padi hingga sekam dan bekatul terpisah bersamaan. Proses kedua adalah penggilingan dua tahap, yaitu menggiling padi hingga sekam terpisah, kemudian menggilingnya lagi hingga bekatul terpisah. 5. Pemutihan beras. Beras diputihkan dengan bubuk TALC. Namun selain penggunaan TALC, industri beras dapat memutihkan beras menggunakan bubuk glukosa yang lebih aman. 6. Proses akhir. Beras kemudian ditimbang, dikemas, kemudian barulah siap untuk dijual. Di sini saya akan menjelaskan nama dan fungsi peralatan yang digunakan. Peralatan yang pertama yaitu motor penggerak. Fungsi dari motor penggerak ini adalah untuk menggerakkan komponen lain pada mesin agar mesin dapat berjalan dengan baik. Peralatan yang kedua yaitu mesin pengupas kulit gabah atau husker. Mesin ini berfungsi untuk membersihkan kulit gabah atau sekam yang tercampur di dalam beras. Peralatan yang ketiga yaitu mesin pemisah gabah atau separator. Fungsi mesin ini yaitu untuk memisahkan gabah dari beras pecah kulit. Peralatan yang keempat yaitu mesin pemutih atau polisher. Fungsi mesin polisher ini yaitu untuk melepaskan lapisan bekatul dari butiran beras dan memberikan warna mengkilap pada beras.
Peralatan yang kelima yaitu pemisah beras kepala, patah, dan menir atau sifter. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan beras kepala, patah, dan menir. Peralatan yang keenam yaitu mesin pengkristal atau seining. Fungsi mesin ini yaitu untuk mencuci beras agar tampilan beras menjadi mengkilap seperti kristal dengan sistem penggabutan air bertekanan dan hasil berasnya bersih dan mengkilap seperti kristal serta dapat disimpan lebih lama. Pembahasan selanjutnya adalah produk akhir yang dihasilkan. Produk akhir yang dihasilkan yaitu dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa gaba yang telah diproses dengan tahapan yang telah dijelaskan, di mana gaba yang diproses akan menjadi beras yang setelah itu akan didistribusikan. Selain itu, beras pun masih banyak lagi tipe dan jenisnya tergantung bibit yang ditanam oleh petani. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Pada analisis biaya ini ada beberapa perhitungan yang harus dianalisis, mulai dari biaya benih hingga perawatan padi, biaya pemanenan, biaya pemrosesan dari gaba hingga menjadi beras, biaya pengemasan, dan yang terakhir biaya pendistribusian. Yang dimana setelah menganalisis biaya tersebut baru akan bisa menentukan harga jual beras. Kesimpulan, pengolahan beras asalan menjadi beras bermutu tinggi dengan kemasan yang menarik merupakan peluang usaha yang cukup prospektif seiring berkembangnya usaha retail seperti Carrefour, Hero Supermarket, Matahari, Putra Prima, Tip Top, Yogyakarta Serba, Glael, Makro, Super Indo, Giant, Alfa, dan lain-lain. Persaingan pasar semakin ketat di mana hanya produk dengan kualitas tinggi dan harga bersaing yang akan mampu merebut pasar. Oleh karena itu, masalah kualitas merupakan hal yang harus segera diperbaiki. Industri pengolahan BKB diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperbaiki kualitas perbesaran nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah perbesaran di Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.